Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Tiksmuardani, perwakilan dari kelas 7D. Terima kasih kepada pembawa acara sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan teks pidato ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Ibu Juri. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat yang dilimpahkannya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir melakukan teks pidato ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato bertema kecintaan berbangsa dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasanya warga negara Indonesia. Karena itu wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia untuk merawat dan melestarikannya. Tidak hanya dipakai dalam menyusun naskah pidato atau naskah undang-undang, namun seharusnya bahasa Indonesia dipakai dalam segala hal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dewasa ini, bahasa Indonesia yang mulai ditinggalkan si empunya. Maraknya bahasa Indonesia atau bahasa modern yang kini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi, tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka. Kini mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa Indonesia, seperti halnya semangat pemuda-pemudi sebelum kemerdekaan. Dahulu pemuda-pemudi dan Indonesia begitu keras berjuang mempersatukan Indonesia hingga pada akhirnya tercetuslah sumpah yang sangat terkenal, yakni Sumpah Pemuda. Isi sumpah tersebut diantaranya adalah seluruh pemuda Indonesia bersumpah untuk menjunjung satu bahasa yang akan mempersatukan bangsa Indonesia, bahasa yang akan menjadi seluruh warga negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk memberikan motivasi dan alasan bagi seluruh warga Indonesia untuk kembali mencintai dan bangga akan bahasa Indonesia. Motivasi dan alasan tersebut ada 5, yakni 1. Bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Fakta sejarah mengatakan jika bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Ria, yang mana menurut Jan Huygens van Beeschot dalam bukunya Itinenario disebutkan bahwa bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang paling sopan dan paling pas di kawasan timur. Maka dari itu, meski bahasa Indonesia kini sudah berbeda dari bahasa Melayu, namun kita harus bangga karena bahasa kita dahulu adalah bahasa mulia dan hingga kini masih merupakan bahasa yang mulia, serta selayaknya kita jaga, tingkatkan kemuliaannya dengan merawat dan melestarikannya. 2. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah karena bahasa ini tidak memiliki tingkatan kata ataupun kalimat. Maksudnya walaupun kejadian tersebut terjadi kemarin, sekarang, ataupun besok, kata yang dipergunakan tetap sama. 3. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Meski bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia kini telah berbeda dari bahasa Melayu, baik dari susunan kata atau fungsi kata. 4. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Pada mulanya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dan bahasa Melayu pada mulanya adalah bahasa pasar. Bahasa pasar terjadi dari gabungan bahasa-bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia yang dulu singgah di Melayu. Kemudian bahasa tersebut berkembang pesat kosakatanya dan pada akhirnya terbentuk bahasa yang paling terkenal dari wilayah timur, yaitu bahasa Melayu. 5. Bahasa Indonesia mulai dipelajari bangsa lain. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya dipelajari oleh bangsa Indonesia saja. Bahasa Indonesia sendiri kini tengah dipelajari oleh warga negara di Australia. Alasan warga negara Australia mempelajari bahasa Indonesia adalah karena mereka tertarik dengan budaya bangsa Indonesia dan ingin memperdalam pengetahuan akan Indonesia dengan mempelajari bahasa Indonesia. Sungguh membanggakan bahasa kita ternyata dikagumi bangsa selain bangsa Indonesia. Dengan begini, bukan mustahil jika bahasa Indonesia kelak mampu menjadi bahasa internasional menggantikan bahasa Inggris. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan, merawat, serta melestarikannya agar tidak hilang di telan zaman. Demikian pidato ini saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi.